Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dityana Priya Darwis dari Universitas Hairun, Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 4E dengan mata kuliah Metode Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika. Hermeneutika merupakan sebuah metode interpretasi terhadap sebuah simbol, baik berupa teks atau lambang lainnya. Dalam perkembangannya sebagai metode, hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Salah satu disiplin ilmu yang menggunakan hermeneutika sebagai metodenya adalah sejarah. Sejarah menggunakan hermeneutika pada bagian interpretasi. Tujuannya dari penelitian ini untuk menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian filsafat sejarah. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal, diantaranya yaitu varian atau jenis-jenis dalam hermeneutika, mulai dari hermeneutika romantis milik Franz Ernst Daniel Schleiermacher, hermeneutika metodis karya William Dilthey, hermeneutika fenomenologis yang dibangun oleh Edmund Husserl, hermeneutika dialektiksi dengan Claire Martin, hermeneutika kritisnya Jürgen Habermas, dan hermeneutika milik Paul Ricoeur yang sering digunakan dalam teks sastra, serta yang terakhir metode hermeneutika dekonstruksionis hasil pemikiran Jacques Derrida. Selain itu, dibahas juga alasan hermeneutika menjadi sebuah metode dalam filsafat sejarah dan bagaimana cara memahami filsafat sejarah dengan hermeneutika. Sehingga penelitian ini berfokus pada hermeneutika sebagai metode penafsiran teks dalam filsafat sejarah dan varian yang sering digunakan dalam hermeneutika pada kajian filsafat sejarah. Hal ini dilakukan demi membatasi terlalu luasnya objek kajian dalam penelitian. Hermeneutika memiliki sejarah yang panjang, yang mungkin hampir sama tujuannya dengan filsafat. Jika diurutkan, dapat dikatakan bahwa hermeneutika dalam perkembangannya melingkup metodologi, teologi, filsafat, dan linguistik, serta akuntansi. Berdasarkan terminologinya, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, euphos hermenou, yang artinya menafsirkan. Kata Yunani tersebut berhubungan dengan dewa Hermes, dewa dalam mitos orang Yunani, yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Dewa ini juga dewa ilmiah, penemuan kefaksian bicara, seni tulis, dan kesenian. Nama Hermes juga berhubungan dengan tugas mengganti apa yang di atas pemahaman manusia, kedalaman suatu bentuk di mana pikiran dan akal manusia dapat memahaminya. Orang-orang Yunani menghubungkan penemuan bahasa dan tulisan pada Hermes, yakni dua hal tersebut, bahasa dan tulisan, merupakan untuk memahami makna-makna dan memindahkan pada orang lain. Rousseau 2007. Kata hermeneu juga berarti mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata. Sebagai kata kerja, kata ini juga berarti menerjemahkan dan juga bertindak sebagai penafsir.
Sehingga berdasarkan ketiga pengertian tersebut, hermeneutika merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang. Hermeneutika dapat didefinisikan secara longgar sebagai suatu teori atau filsafat interpretasi makna. Kesadaran bahwa ekspresi-ekspresi manusia berisi sebuah komponen penuh makna yang harus didasari sedemikian rupa oleh subjek dan yang diubah menjadi sistem nilai dan maknanya sendiri, telah memunculkan persoalan-persoalan hermeneutika. Dalam pandangan klasik, hermeneutika mengingatkan kita pada apa yang ditulis Aristoteles dalam Perihermenies atau De Interpretation, yaitu bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu. Bahasa tidak boleh kita pikirkan sebagai yang mengalami perubahan. Menurut Gadamer, bahasa harus kita pahami sebagai sesuatu yang memiliki ketertujuan atau teleologi di dalam dirinya, karena kata-kata ataupun ungkapan mempunyai tujuan atau telos tersendiri atau penuh dengan maksud. Demikian dikatakan William Dilthey, setiap kata tidak bermakna. Disiplin ilmu pertama yang banyak menggunakan hermeneutika adalah ilmu tafsir kitab suci, sebab semua karya yang mendapatkan inspirasi ilahi seperti Al-Quran, kitab Taurat, kitab-kitab Veda, dan Upanishad supaya dapat dimengerti memerlukan interpretasi atau hermeneutika. Landasan utama pendekatan penelitian hermeneutika berfokus pada interpretasi atau penafsiran untuk mengerti dan menangkap arti terdalam dari partisipan yang memberikan informasi. Hermeneutika mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat terungkap. Asumsi hermeneutika bahwa semua ilmu dan kegiatan belajar bersifat empiris, tetapi semua pengalaman selalu terkait dan mendapat pengesahan oleh kesadaran kita. Sangatlah mustahil memahami sesuatu tanpa adanya kesadaran akan sesuatu tersebut. Ilmu hermeneutika melibatkan sensi membaca teks, sehingga maksud dan arti di balik teks dapat dimengerti secara penuh. Analisis hermeneutika dibutuhkan untuk menarik pengertian yang benar atas suatu teks. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.